Good morning everybody, good morning class. I will try to continue our lesson. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Karena tadi saya mencoba untuk melakukan Google Meet dengan kelas 10, maka mereka tidak masuk, hanya beberapa orang siswa yang masuk, karena itu saya buat videonya. Baiklah, kita lanjutkan video kita. Alright, everybody, please see your books about pronouns. Pronouns artinya kata ganti di dalam bahasa Inggris, yaitu ada sebagai subjek, ada sebagai objek, ada sebagai possessive adjective, dan possessive pronoun. Nah, di dalam kalimat ini contohnya, Alia wants to have many pen pals because she likes making friends. Her pen pals come from many parts of the world. Caroline introduces her to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes her a lot. Nah, dari kalimat tersebut maka kita bisa menganalisa mana dia subjek, mana objek, mana possessive pronoun, mana possessive adjective. Nah, dalam kalimat Alia wants to have many pen pals because she likes making friends. Alia itulah sebagai subjek. Nah, jadi kata she di kalimat she likes making friends, she itulah subjektif. Maka di kalimat her pen pals come from many parts of the world. Her itu adalah possessive adjective. Possessive adjective tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus diikuti oleh kata benda. Mana kata benda di dalam her pen pals come from many parts of the world? Mana dia kata benda? Pen pals, artinya sahabat pena. Jadi her pen pals come from many parts of the world. Her di situ adalah possessive adjective. Selanjutnya, Caroline introduced her to Hannah. Ada kata bergaris bawah di situ, cetak tebal, ada her. Jadi di situ apa itu berfungsi sebagai apa? Apakah subjektif, objektif, atau possessive adjective, ataupun possessive pronoun? Nah, jawabannya adalah di dalam kalimat Caroline introduced her to Hannah. Di dalam kalimat tersebut, maka her yang bercetak tebal warna hitam itu berfungsi sebagai objektif. Objek dari apa? Objek dari she, maka her. Nah, berikutnya. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes her a lot. Nah, di dalam kalimat terakhir, Hannah likes her a lot, ada kata her cetak tebal. Apakah itu berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai objek. Nah, jadi di dalam video ini kita sudah melihat I, subjeknya itu, objeknya me, possessive my, possessive pronounnya mine, dan seterusnya. Itu bisa kamu lihat. Kemudian untuk the next, ya, the next itu lihat tadi biasanya penjelasannya itu subjek pronoun terletak di awal kalimat. Kalau objek pronoun terletak setelah kata kerja. Kita lihat contoh subjektif pronoun di halaman ini, yaitu contohnya you like to have many pen pals. You, I, he, she, we, they yang bergaris bawah di halaman ini, di halaman 12 ini, di bagian subjektif pronoun, itulah yang dikatakan subjektif pronoun. Terletak di mana tadi? Subjektif pronoun terletak di awal kalimat. Nah, untuk objektif pronoun terletak setelah kata kerja. Contohnya dalam kalimat ini. 1. I know Caroline. She introduced me to you via email. Nah, kalimat I itu
Saya mengenal Caroline. She introduced me. Dia memperkenalkan kepada saya padamu melalui email. Nah, mana di kalimat ini sebagai objective pronoun? Me. Ya, benar ya, me. Jawabannya me, sudah digarisbawahi. Contoh yang kedua. My brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to school. Mana dia dalam kalimat ini sebagai objective pronoun? Him. Nah, objective pronoun dari mana dia him? Dari he. He itu dari kata my brother. Dan demikianlah seterusnya. Untuk ketiga, contoh yang ketiga yaitu possessive adjective. Seperti yang saya sudah katakan tadi, possessive adjective yaitu my. My dari mana? Dari kata ganti I. Jadi my. Bisakah berdiri sendiri ini? Tidak bisa. Maka possessive adjective harus ditambahi noun. My titik-titik, apaku. Your, apamu. Apa dia, apanya. Nah, tidak bisa. Maka kita lihat contoh. We read the examples in here. For example, I have a pen pal. My pen pal is very kind man. Nah, saya punya sahabat pena. Sahabat pena saya sangat ramah. Mana dia merupakan possessive adjective? Yang sudah digarisbawahi, my. My apa? My pen pal. Nah, jadi ingat ya bahwa possessive adjective tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian yang contoh yang kedua, saya akan baca semua dua contoh untuk satu penjelasan. You have 3 dogs. Kamu mempunyai 3 anjing. Your dogs needs a lot of attention. Anjingmu, your dogs. Maka tidak bisa your itu berdiri sendiri, harus diikuti oleh kata benda. Apa tadi kata bendanya? Dogs. Maka anjingmu memerlukan banyak perhatian. Itulah dia mengenai possessive adjective. Kemudian possessive pronoun itu menunjukkan so possession but possessive pronoun are not followed by found. Ini dia tidak diikuti oleh kata benda, tetapi dia objeknya benda. Contohnya, this is my book. This book is mine. Ini bukuku. Buku ini adalah milikku. Nah, milikku. Apa yang dijelaskan di sini? Yang dijelaskan di sini adalah buku tadi. Ya, kemudian yang kedua, these are your dog. These dog are yours. Dari kata your itu jadi yours dia. Tidak dibuat lagi dognya. Kenapa tidak dibuat lagi dognya? Karena your dogs dengan yours sudah sama artinya dengan milikmu, anjingmu. Ya. Nah, demikian dia. Yang terakhir, the last, yaitu penjelasan mengenai tugasmu. Tugasmu seperti yang sudah saya selipkan di filemu di Google Classroom ini, maka sebagai pekerjaanmu adalah bagian part exercise bagian A, B, C, dan D. Yang E-nya tidak perlu. Maka saya tunggu tugasnya sampai sudah batas yang ditentukan. Alright. Thank you very much. I hope everybody will join and active in English. Thank you very much.